Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tragis, seorang ibu di Medan diduga terbunuh di tangan putrinya yang berusia 12 tahun. Petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai menangkap seorang kurir narkoba yang bawa 24 kg ganja. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Tengah, pengungsi butuh dapur umum. Bareskrim Polri menemukan 110 titik bukaan lahan di hulu Sungai Aek Garoga yang menjadi penyebab banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terkait bencana, polisi telah menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah melakukan penyelidikan selama 4 hari terakhir, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menemukan 110 titik bukaan lahan di hulu Sungai Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembukaan ratusan titik lahan tersebut diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang yang mengakibatkan 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Huta, Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Porak-Poranda. Polisi pun telah menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara Kementerian Kehutanan telah memeriksa 43 sampel gelondongan kayu yang melulu lantakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru. Dari 43 sampel tersebut, 15 diantaranya merupakan jenis kayu bukan tanaman hutan. Sedangkan 7 sampel kayu lainnya belum dapat diidentifikasi. Atas temuan ataupun alat bukti yang sudah kami temukan oleh penyelidik, kami meningkatkan proses ini menjadi proses penyidikan. Jadi kami sudah menemukan 2 alat bukti adanya peristiwa pidana. Peristiwa pidana ini akan kami formalkan menjadi proses penyidikan untuk mencari siapa pelakunya dan siapa yang harus bertanggung jawab. Jumlah sampel yang kami ambil, ini kan kita lihat keragamannya, itu ada sebanyak 43 sampel kayu. Ini potongan-potongan sampelnya sudah kami ambil. Teridentifikasi jenis 15 jenis pohon, belum teridentifikasi 7. Jadi terhadap yang belum teridentifikasi nanti kami bawa ke lab di Bogor di Kementerian Kehutanan. Banjir bandang yang terjadi di 2 pekan lalu di Tapanuli Selatan masih menyisakan duka. Sejumlah warga masih mencari keberadaan keluarga yang hilang, termasuk Kepala Desa Aek Garoga. Inilah perjuangan dari Kepala Desa Aek Garoga, Risman Rambe. Dia terus mencari buah hatinya yang hingga kini masih hilang. Meski sudah 2 minggu berlalu, tapi dia masih berharap anak laki-lakinya segera ditemukan. Banjir bandang menghancurkan desa mereka. Kini yang terlihat hanya ribuan gelondongan kayu, lumpur, dan puing-puing. Ada sekitar 245 rumah warga rata dengan tanah. 54 hektar areal persawahan pun sudah tidak berbentuk lagi. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Tengah, sejumlah daerah belum pulih. Warga juga masih menetap di lokasi pengungsian yang dinilai aman. Kebutuhan makanan di dapur umum jadi pengharapan warga. Kegiatan memasak ini berlangsung di dapur umum sekitar desa Simarpinggan dan Pargaringan, Kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah. Kini salah satu sekolah dasar jadi tempat mengungsi. Masyarakat setiap harinya kini bisa mendapatkan makanan siap saji secara gratis di posko ini. Selain makanan, posko tersebut juga menyediakan kebutuhan bayi, snack harian, serta obat-obatan. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kebutuhan logistik bagi pengungsi masih sangat tinggi, terutama di beberapa daerah yang belum terjamah. Tapanuli Tengah adalah wilayah yang paling parah terdampak bencana longsor, jadi kita putuskan untuk membuka di Tapteng ini. Kita menyediakan makanan siap saji. Makanan siap saji, nasi yang siap dimakan, snack, susu, teh, kopi.
Kalau teh, kopi, susu itu kita siapkan selama 24 jam. Kalau makanan siap saji itu kan ada waktunya ya. Mungkin sarapan, makan siang, dan makan malam. Ya, penggalangan donasi dari artis dan influencer beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Mensos sempat mengatakan bahwa untuk mengumpulkan donasi rakyat harus izin dulu. Ramai diperdebatkan, Mensos pun mengklarifikasi pernyataannya. Beberapa waktu lalu, artis hingga influencer ramai-ramai menggalang donasi untuk 3 wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nominal yang terkumpul fantastis, ada yang mencapai lebih dari 10 miliar rupiah dalam waktu 24 jam. Maraknya aksi solidaritas ini membuat Menteri Sosial bereaksi. Kalau mau galang donasi dulu. Nah, setelah jadi perdebatan, pernyataannya buru-buru diralat. Lalu bagaimana dengan bencana? Dipersilakan, tidak perlu izin, langsung saja lakukan. Tapi nanti kalau sudah selesai, diharapkan nanti bisa dilaporkan, izin bisa diurus. Oke, maksudnya nggak izin di awal ya, alias izin donasi untuk bencana bisa dilakukan setelah donasi selesai dilakukan. Karena yang terpenting adalah kecepatan membantu warga yang terdampak bencana. Tak hanya soal perizinan, hasil donasi nantinya juga harus diaudit internal jika di bawah 500 juta rupiah atau diaudit oleh akuntan publik jika hasil donasi di atas 500 juta rupiah. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.